لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Haji, karya Ali Syariati. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Di Antara Tawaf dan Sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai melakukan salat tawaf di makam Ibrahim, engkau harus pergi ke Mas'a, jalan di antara bukit-bukit Safa dan Marwa yang panjangnya kira-kira 1/4 mil. Dengan bermula dari puncak Safa, berlari-larilah engkau dari bukit yang satu ke bukit yang lainnya sebanyak 7 kali. Ketika di antara kedua bukit tersebut, engkau melalui tempat-tempat yang sama tingginya dengan Ka'bah, engkau harus melakukan harwalah, bergegas, bersegera. Dan setelah itu, engkau berjalan seperti biasa menuju ke kaki bukit Marwa. Sa'i adalah sebuah pencarian, jadi ia adalah gerakan yang memiliki tujuan dan digambarkan dengan gerak berlari-lari serta bergegas-gegas. Ketika melakukan tawaf, engkau berperan sebagai hajar, dan ketika berada di makam Ibrahim sebagai Ibrahim. Kemudian ketika melakukan sa'i, untuk kedua kalinya engkau berperan sebagai hajar. Disinilah terlihat persatuan yang sesungguhnya, karena di dalam melakukan sa'i ini segala bentuk, pola, warna, derajat, kepribadian, batas, perbedaan dan jarak dihancurkan. Yang kita saksikan adalah manusia-manusia yang polos. Kecuali keyakinan, kepercayaan, dan aksi, tak ada sesuatu pun yang menonjol. Tidak ada tokoh-tokoh yang dikemukakan. Ibrahim, Ismail, dan Hajar hanyalah sekedar nama-nama, kata-kata, dan simbol-simbol. Apapun yang ada bergerak secara terus-menerus, humanitas dan spiritualitas, dan di antara keduanya yang ada hanyalah disiplin. Selanjutnya, inilah yang dikatakan sebagai haji, tekad untuk melakukan gerak abadi ke suatu arah yang tertentu. Demikian pula lah pergerakan seluruh alam semesta ini. Ketika melakukan sa'i, engkau berperan sebagai hajar, seorang budak perempuan dari Ethiopia yang hina dan menghamba kepada Sarah. Itulah semua kualifikasi-kualifikasinya di dalam sistem sosial manusia yang politeisme, tetapi bukan yang monoteisme tauhid. Sahaya perempuan ini mempunyai hubungan yang akrab dengan Allah. Dialah ibu dari nabi-nabinya yang besar, dan dialah wakil dari makhluk-makhluknya yang cantik jelita. Di dalam pertunjukan haji ini, hajar adalah pribadi yang terpenting. Sedang di dalam rumah Allah, ia adalah satu-satunya wanita, seorang ibu. Allah menyuruh Hajar untuk patuh kepadanya, dan dia akan memelihara Hajar beserta putranya. Allah akan menjaga mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan menjamin masa depan mereka. Wahai Hajar, teladan kepasrahan dan kepatuhan yang sangat teguh di dalam keyakinan dan yang bersandar kepada cinta, sesungguhnya engkau akan terlindung di bawah naungan payungku.
Hajar menyerah kepada kehendak Allah. Ia meninggalkan putranya di lembah ini. Demikianlah yang diperintahkan Allah, dan demikianlah perintah cinta. Tetapi Hajar yang merupakan teladan kepasrahan itu tidak duduk berdiam diri. Ia bangkit, sendirian ia berlari-lari dari satu bukit tandus ke bukit tandus lainnya untuk mencari air. Ia terus mencari, bergerak dan berjuang. Tekadnya adalah bersandar kepada dirinya sendiri, kepada kakinya, kepada kemauannya dan kepada pikirannya. Hajar adalah seorang wanita yang bertanggung jawab. Ia adalah seorang ibu yang mencinta, sendirian, mengelana, mencari dan menanggungkan penderitaan serta kekhawatiran. Tanpa pembela dan tempat berteduh, ia terlunta-lunta, terasing dari masyarakat, tidak mempunyai kelas, tidak mempunyai ras, dan tidak berdaya. Tetapi ia mempunyai pengharapan. Ia adalah seorang budak yang kesepian, seorang korban, seorang asing yang terbuang dan dibenci. Sebagai seorang manusia yang ditolak oleh sistem kapitalis aristokrat, serta dibenci oleh bangsa-bangsa, kelas-kelas, ras-ras dan keluarga, budak perempuan hitam ini hidup sebatang kara dengan anak di pelukannya. Ia berada jauh sekali dari kampung halamannya. Mengelana di padang pasir yang asing ini, ia bagaikan dipenjara oleh bukit-bukit di sekelilingnya. Sendirian dan gelisah, tetapi penuh harap dan tekad, ia mencari air dari satu tempat ke tempat lainnya. Sendirian, berlarian ke puncak-puncak bukit, tidak duduk termangu dan menangis putus asa untuk mencari air. Hajar inilah promotor tradisi Ibrahim. Ia bukan seorang dewa tetapi seorang hamba yang hina. Ia tidak mengharapkan belas kasihan dari api, tetapi dari air. Air, ya, air. Yang diharapkannya bukanlah hal-hal yang gaib, hal-hal yang metafisis, cinta, kepasrahan, kepatuhan, jiwa, pandangan filosofis, sorga dan akhirat. Tidak, bukan semua itu. Yang diharapkannya adalah sederhana sekali. Air untuk diminum yang memancar dari dalam tanah dan yang benar-benar nyata. Air yang mengalir di dalam bumi inilah yang sangat kita butuhkan di dalam hidup ini. Tubuh membutuhkan air, karena air tersebut akan berubah menjadi darah. Susu ibulah yang dapat memuaskan dahaga seorang bayi. Pencarian air ini melambangkan pencarian kehidupan material di atas dunia, sedang kehidupan material ini adalah kebutuhan nyata manusia yang menunjukkan hubungan di antara manusia dengan alam. Demikianlah cara mendapatkan surga di atas dunia dan menikmatinya di dalam kehidupan ini. Sa'i adalah perjuangan fisik. Sa'i berarti mengarahkan tenaga di dalam pencarian air dan roti untuk menghilangkan lapar dan dahaga yang engkau tanggungkan beserta anak-anakmu. Inilah cara untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Putramu kehausan dan sedang menantikan kedatanganmu di tengah padang pasir yang kering. Oleh karena itu, engkau harus menemukan mata air agar engkau dapat memberikan air kepadanya. Sa'i adalah perjuangan mencari hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu dari alam. Sa'i adalah usaha untuk memperoleh air dari batu-batuan. Sa'i benar-benar bersifat material, kebutuhan material, tujuan material dan aksi material. Ekonomi, alam dan kerja, kebutuhan material dan manusia. Sangatlah mengherankan
bahwa walaupun sangat berbeda, namun di antara tawaf dengan sa'i hanya ada jarak beberapa langkah atau beberapa saat saja. Tawaf itu cinta yang mutlak, sedangkan sa'i akal yang mutlak. Tawaf semuanya adalah dia, sa'i semuanya adalah engkau. Tawaf hanya kehendak Allah, sa'i hanya kehendakmu. Tawaf bagaikan kupu-kupu yang berputar-putar menghampiri nyala lilin, sehingga tubuhnya terbakar dan hangus, sedangkan abunya diterbangkan angin, hilang di dalam cinta dan mati di dalam cahaya. Sa'i bagaikan elang yang melayang-layang di atas bukit kelam, dengan mengepak-ngepakkan sayapnya yang kuat untuk mencari makan dan menyambar mangsanya yang berada di antara batu-batuan. Ia menaklukkan langit dan bumi. Angin yang bertiup menerpa sayapnya sehingga ia dapat dengan leluasa terbang di angkasa. Ambisinya adalah menaklukkan langit. Di bawah rentangan sayapnya bumi terlihat sedemikian hinanya. Bumi takluk kepada tatapan matanya yang tajam serta awas. Tawaf manusia yang mencintai kebenaran, sa'i manusia yang berdiri sendiri berdasarkan hal-hal yang nyata. Tawaf manusia yang dimuliakan, sa'i manusia yang perkasa. Tawaf cinta, ibadah, spirit, moralitas, keindahan, kebajikan, kesucian, nilai-nilai, kebenaran, agama, kesalehan, penderitaan, pengorbanan, pengabdian, kehinaan, penghambaan, persepsi, petunjuk, kepasrahan, kebesaran dan kehendak Allah, metafisika, hal-hal yang gaib, perjuangan demi orang lain, demi akhirat dan demi Allah, dan segala sesuatu yang menggerakkan hati manusia-manusia timur serta dicintai mereka. Sa'i, ilmu pengetahuan, logika, kebutuhan, hidup, fakta, objektif, bumi, material, alam, hak istimewa, akal pikiran, sains, industri, politik, keuntungan, kesenangan, ekonomi, peradaban, tubuh, kemerdekaan, kemauan, kekuasaan di atas dunia untuk diri sendiri, dan segala yang diperjuangkan oleh manusia-manusia barat. Tawaf hanya Allah, sa'i hanya manusia. Tawaf hanya jiwa, sa'i hanya raga. Tawaf duka cita dalam kehidupan dan kekhawatiran di dalam menghadapi akhirat. Sa'i sukacita di dalam kehidupan dan kenikmatan di atas dunia. Tawaf mencari dahaga, sa'i mencari air. Tawaf kupu-kupu, sa'i elang. Haji adalah perpaduan tawaf dengan sa'i yang menghilangkan kontradiksi-kontradiksi yang selalu membingungkan umat manusia di sepanjang zaman. Yang manakah yang harus dipilih? Materialisme atau idealisme? Rasionalisme atau petunjuk ilahi? Dunia atau akhirat? Epikureanisme atau asketisme? Kehendak Allah atau kehendak manusia? Bersandar kepada Allah atau kepada manusia? Bersandar kepada Allah atau kepada diri sendiri? Allah, Tuhan yang disembah Ibrahim, memberikan jawaban, ambillah keduanya. Inilah sebuah pelajaran yang tidak disampaikan dengan kata-kata, persepsi, sains, atau filsafat, tetapi dengan contoh yang berupa manusia. Contoh yang harus dipelajari oleh para filosof, saintis, dan pemikir yang mencari keyakinan dan fakta-fakta. Ini adalah seorang perempuan,
seorang budak hitam dari Ethiopia, dan seorang ibu, Hajar. Karena cinta kepada Allah, Hajar pasrah kepada kehendaknya yang mutlak. Dengan membawa putranya, ia pergi meninggalkan kota dan negerinya ke tempat yang jauh terpencil. Kemudian ia meninggalkan putranya itu di lembah yang gersang dan sepi ini. Ia pasrah kepada Allah dan kasih-Nya. Dengan keyakinan yang teguh, ia menyangkal semua jalan pemikiran yang logis dan rasional. Inilah yang dikatakan sebagai tawaf. Tetapi Hajar tidak seperti kebanyakan orang yang dikatakan sebagai manusia-manusia saleh. Ia tidak duduk berpangku tangan sambil menunggui putranya. Ia tidak mengharapkan keajaiban. Ia tidak mengharapkan kedatangan tangan gaib yang akan membawakan buah-buahan surga dan menciptakan sungai untuk memuaskan lapar dan dahaga mereka. Tidak. Ia mempercayakan anaknya kepada kasih Allah, dan setelah itu ia pun berlari. Tekadnya adalah mencari air dengan sedaya upayanya. Ia adalah seorang wanita asing yang sebatang kara dan dahaga, namun memiliki tanggung jawab. Ia berjalan kian kemari di dalam usaha yang sia-sia untuk menemukan air di bukit-bukit gersang di pinggiran kota Makkah. Ya Allah, apakah yang kami bicarakan ini hanya Hajar atau keseluruhan umat manusia? Jerih payah Hajar tidak mendatangkan hasil. Dengan sedih ia kembali ke tempat ia meninggalkan anaknya. Tetapi di puncak kedukaan itu betapa ia terkejut. Anak yang ditinggalkannya dalam keadaan haus dan meronta-ronta di bawah naungan kasih Tuhan itu ternyata telah menggali pasir dengan tumitnya, dan dari tempat yang tidak disangka-sangka itu dengan ajaib sekali, dengan kekuatan yang membutuhkan, dan dengan rahmat Allah terdengarlah gemuruh suara air. Itulah Zam-Zam, telaga yang memancarkan air kehidupan dari sela batu-batuan. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini adalah air tidak diketemukan melalui jerih payah, tetapi melalui cinta dan setelah berjerih payah. Wahai hatiku, walaupun dengan bekerja keras tidak dapat menghampirinya, tapi berusahalah engkau dengan sedaya upayamu. Engkau yang benar-benar yakin dan benar-benar bersandar kepada Allah, berusahalah dengan sedaya upayamu di dalam cinta. Seperti di dalam melakukan tawaf, ulangilah sa'i ini sampai 7 kali. Tapi di sini janganlah engkau melakukan gerak sirkular yang tidak akan mengantarkan engkau kemanapun jua, kecuali ke tempat engkau memulainya. Janganlah engkau berjalan di dalam lingkaran hampa, karena engkau tidak akan sampai kemanapun juga, dan tidak akan memperoleh apapun juga. Engkau berjalan tanpa tujuan. Engkau bekerja untuk mengisi perut, dan engkau mengisi perut untuk dapat bekerja. Demikianlah seterusnya hingga ajalmu tiba. Tawaf, hidup bukan demi hidup itu sendiri, tetapi demi Allah. Sa'i, berdaya upaya sebisa-bisanya bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk semua manusia. Jalan yang engkau tempuh adalah jalan yang lurus dan tidak merupakan lingkaran. Engkau tidak bergerak secara berputar-putar, tetapi engkau bergerak maju. Inilah yang dikatakan hijrah, bermula dari suatu tempat menuju suatu tujuan, dari Safa menuju Marwa. Di dalam sa'i ini engkau berjalan pulang pergi 7 kali. 7 adalah sebuah angka ganjil, bukan genap. Jadi sa'i akan berakhir di Safa,
bukan di tempat engkau memulainya. 7 kali. 7 adalah angka simbolis yang di sepanjang hidupmu melambangkan marwah. Mulailah dari Safa yang berarti cinta murni kepada orang lain. Tujuanmu adalah Marwa yang berarti ideal manusia. Sikap menghargai, bermurah hati, memaafkan orang-orang lain. Siapakah orang-orang lain ini? Mereka adalah orang-orang yang melakukan hal yang sama seperti yang engkau lakukan. Apakah yang ku ketahui mengenai sa'i ini? Semua yang ku ketengahkan di sini hanyalah yang berdasarkan pemahamanku dan tidak menerangkan keseluruhan makna sa'i. Sa'i berarti meniadakan dirimu dan menenggelamkan dirimu ke dalam samudera cinta, keluar dalam keadaan suci tanpa dosa, dan berperan sebagai Ibrahim. Dari sini, wahai manusia yang terasing, terlunta-lunta dan terbuang dari dunia, rasa tanggung jawab akan mendorong engkau untuk mencari air di dalam fata morgana. Seperti yang telah dilakukan Hajar, pergilah engkau ke puncak Safa. Saksikanlah segerombolan manusia yang berpakaian serba putih sedang berusaha mencari air. Dalam keadaan dahaga dan dengan nafas terengah-engah, mereka turun dari Safa dan mencari air di tengah padang pasir yang panas dan kering. Kemudian mereka berjalan ke puncak Marwa. Ternyata di sana pun tidak ada air. Dengan bibir yang kering, tangan yang kosong, dan wajah yang menyedihkan, mereka kembali ke Safa untuk mengulangi usaha pencarian yang sama. Perbuatan ini mereka ulangi sampai 7 kali, tetapi tiada air yang mereka temukan. Dahaga mereka tidak terpuaskan, tetapi mereka telah mencapai Marwa. Dan engkau, wahai setetes air, dari puncak Safa, ikutlah gelombang putih yang berjalan hilir mudik di dalam keadaan letih dan dahaga itu. Masuklah engkau ke dalam gelombang manusia tersebut, bersama-sama dengan mereka melakukan sa'i dengan sebaik-baiknya. Dan di pertengahan sa'i, pada ketinggian yang sama dengan Ka'bah, bersama-sama dengan mereka hendaklah engkau melakukan harwalah, bersegera. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.